Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya pengen ngebahas nih rasanya pakai Poco M3 selama 1 minggu. Jadi saya pakai Poco M3 ini udah kurang lebih 1 minggu. Jadinya kalau video ini dibuat harusnya udah 1 minggu sih ya. Dan gimana sih rasanya pakai Poco M3 selama 1 minggu? Di video kali ini kita bakal coba bahas gimana rasanya. Jadi apa aja experience saya pas pakai Poco M3 ini selama 1 minggu. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Yang pertama adalah rasa solid dari desainnya ini. Jujur, pas pertama kali saya pegang Poco M3 ini, untuk rasa teksturnya di sini enak banget pas digenggam. Ya menurut saya ini menjadi nilai plus untuk si Poco M3. Untuk masalah teksturnya di sini mirip seperti Redmi 9. Ya kalau Redmi 9 kan kayak ada bolong-bolong gitu. Ya tapi kalau Poco M3 ini berbentuk seperti kulit. Tapi nyatanya emang pas waktu dipegang si Poco M3 ini yang menurut saya menjadi nilai plus. Apa yang menjadi nilai plus? Yaitu masalah bercak sidik jari kalau misalkan kita setelah pegang Poco M3 ini. Nah, kalau misalkan kita habis pegang Poco M3 ini, untuk bercak sidik jari di sini nggak ada yang tertinggal sama sekali. Yang menurut saya ini jadi kesan mewah aja untuk HP entry level si Poco M3 ini. Yang menurut saya menjadi nilai plus banget untuk desainnya Poco M3. Apalagi desain kameranya yang menurut saya ini menjadi ya ciri khas banget sih bahwa ini adalah desain patentnya Poco. Apalagi di sini ada tulisan Poco yang gede banget, dan ya kalau kita lihat desain-desain Poco itu makin kesini ya tulisannya tuh gede-gede banget. Yang menurut saya itu menjadi nilai khas banget sih. Tapi emang kalau masalah desain seperti ini tergantung dari orangnya ya guys ya. Tapi kalau saya pribadi saya suka sih untuk masalah desainnya dari Poco M3 ini. Ya terlihat mewah dan elegan banget pas waktu dipegang. Apalagi Poco M3 ini untuk masalah fingerprintnya di sini udah nyatu dengan tombol power. Yang bisa dibilang untuk sebutannya tuh side mounted. Yang menurut saya itu keren sih. Kesannya mewah aja. Lalu di sini ada bagian kamera belakang yang menurut saya untuk hasil kameranya itu udah bagus banget sih ya. Dengan dibekali kamera belakang beresolusi 48 megapiksel untuk kamera utamanya, si Poco M3 ini menurut saya untuk hasil kameranya ya bisa dibilang cukup baik banget untuk HP di harga kelas entry level. Ya menurut saya untuk hasil kameranya pun oke banget sih. Terus juga fitur-fitur yang dibawain untuk kameranya menurut saya udah lengkap banget dari si Poco M3 ini. Lalu kita pindah ke bagian depan. Ya untuk bagian depan di sini ada kamera selfie dengan beresolusi 8 megapiksel. Ya menurut saya untuk resolusinya nggak buruk-buruk banget sih. Terus juga untuk masalah desain layarnya si Poco M3 ini masih menggunakan desain water drop. Untuk layarnya si Poco M3 ini sudah menggunakan resolusi Full HD Plus dengan menggunakan panel IPS. Dan sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 3 guys. Yang pastinya aman banget untuk layarnya si Poco M3 ini. Tapi saya punya keluhan nih ya. Untuk kita pemakaian di bawah sinar matahari, menurut saya untuk layarnya ini kurang cerah aja. Tapi di sini kita bisa maklumin karena harganya yang cukup terjangkau. Menurut saya itu nggak jadi masalah sih. Tapi kalau misalkan di dalam ruangan buat pencahayaannya sih menurut saya udah oke banget guys. Terus untuk pengalaman saya buat di layarnya ini menurut saya udah oke banget sih. Pas diajak nonton film di sini kita mendapatkan resolusi Full HD. Terus juga buat main game juga udah oke banget. Pencerahannya di sini cukup terang dan menurut saya nggak ngerusak mata sih ya guys ya. Tapi kalau misalkan temen-temen main game FF sama aja sih ngerusak mata juga. Makanya kalau main game FF itu pakai insto ya. Jangan sampai lupa guys. Nanti misalkan nggak pakai insto, mata kalian bisa masuk rumah sakit. Tapi jujur untuk spesifikasi layar dari Poco M3 ini saya nggak komplain banyak. Karena untuk di harga segini tuh jarang banget bisa mendapatkan layar dengan Full HD Plus, terus menggunakan panel IPS, apalagi udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Terus untuk buat main game si Poco M3 ini menurut saya udah oke banget ya guys ya. Untuk chipsetnya di sini pakai prosesor Snapdragon 662 dengan pabrikasi 11 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 610 yang menurut saya udah oke banget harusnya buat diajak nge-game. Ya tapi kalau misalkan temen-temen buat main game-game yang enteng menurut saya masih recommended banget si Poco M3 ini. Contohnya kayak game FF, Mobile Legends, LOL dan lain-lain. Tapi kalau buat main game berat ya menurut saya udah ngap-ngapan sih. Contohnya kayak PUBG Mobile, Call of Duty, kayak Kang Baso tuh.
Contohnya kayak PUBG Mobile, Call of Duty, Genshin Impact, dan game yang berat-berat menurut saya cukup berat sih ya. Cuman ini butuh waktu aja buat pengoptimalan prosesor baru, karena kita tahu sendiri bahwa Poco M3 ini menggunakan prosesor baru, yaitu Snapdragon 662. Jadi yang dimana prosesor baru itu harus butuh pengoptimalan dan butuh adaptasi aja. Semoga untuk di next update si Poco M3 ini lebih optimal lagi, terutama untuk dalam bidang performa. Kalau misalkan udah performanya meningkat drastis, menurut saya Poco M3 ini bener-bener jadi HP yang killer. Yang jelas untuk masalah performa si Poco M3 ini nggak buruk-buruk banget sih ya guys ya. Tapi sebenarnya saya penasaran ya guys ya untuk Poco M3 yang varian 6/128. Ya karena di situ udah pakai RAM yang bertipe LPDDR4X dengan storage-nya menggunakan kecepatan UFS 2.2 yang dimana kayaknya bakalan ngebut banget tuh. Makanya teman-teman kalau misalkan pencinta game berat dan pengen pilih Poco M3, bisa aja pilih yang varian 6/128. Mungkin itu bakalan ngebut banget guys. Soalnya saya belum pernah nyoba sih. Ya mungkin next konten bakalan kita beli Poco lagi kali ya. Duit dari mana? Terus kita bahas untuk masalah baterainya. Ya untuk masalah baterainya saya nggak komplain ya guys ya. Soalnya untuk baterainya di sini kapasitasnya 6000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Yang menurut saya udah oke banget. Apalagi sudah tersedia fast chargingnya di dalam paket pembelian. Jadi teman-teman tinggal langsung pakai aja. Yang menurut saya ini menjadi tambahan untuk aksesorisnya si Poco M3. Lalu yang saya suka dari Poco M3 ini untuk masalah baterainya. Ya untuk masalah baterainya di sini bisa dibilang irit banget, seriusan. Efisiensi dayanya di sini menurut saya optimal banget si Poco M3 ini. Mungkin karena dukungan prosesor Snapdragon 662 yang bisa dibilang itu mementingkan efisiensi daya ketimbang performa. Untuk seharian saya pakai Poco M3 ini buat main sosial media, menurut saya Poco M3 ini kuat banget. Ya, saya bisa bertahan hingga 12 jam. Padahal itu dari 100% sampai 30%-an. Ya menurut saya itu 12 jam main sosial media, main apaan gitu. Kuat banget sih Poco M3 ini dengan baterainya 6000 mAh. Lalu buat kebutuhan berat seperti main game, nonton film, dan sosial media nonstop, saya mendapatkan waktu di kisaran 6 jam sampai 7 jam. Yang menurut saya ini efisiensi dayanya kuat banget sih Poco M3. Terus pas saya cas menggunakan adapter bawaannya si Poco M3, yaitu adapter fast charging 18 watt, si Poco M3 ini mendapatkan waktu di kisaran 2 jam 30 menit. Dari 20% sampai 100%, itu saya ngecas kemarin. Dan menurut saya ini cepet banget. Apalagi kita tahu bahwa Poco M3 ini memiliki kapasitas baterai yang cukup gede banget, yaitu 6000 mAh. Terus yang saya paling suka dari Poco M3 ini masalah fitur-fiturnya. Ya untuk masalah fitur-fiturnya di sini Poco M3 udah bawa banyak fitur banget menurut saya. Ya jarang sih HP entry level yang membawai fitur sebanyak ini. Ya dari mulai fitur kameranya udah komplit, terus dual speaker, terus juga untuk fitur fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power. Sebutannya yaitu side mounted. Yang menurut saya udah keren banget sih si Poco M3 ini. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya sebenarnya Poco M3 ini saya nggak bisa banyak ngomong sih ya, karena saya pakainya baru 1 minggu. Dan yang saya rasain sebenarnya Poco M3 ini udah perfect banget. Terus juga untuk masalah bug di sini jarang terjadi banget. Berbeda nggak kayak si Redmi 9. Ya si Redmi 9 bugnya banyak banget. Kasian user Redmi 9. Jujur saya pakai Poco M3 ini selama 1 minggu. Ya menurut saya udah puas banget sih ya. Dengan harga sekian kita bisa mendapatkan HP sekiller ini. Emang bisa dibilang sih killer sih, cuman performanya aja kurang killer kalau menurut saya. Tapi emang ini cuman butuh waktu aja buat masalah performa ya guys ya. Semoga untuk di next update atau di next time bisa mendapatkan performa yang lebih oke si Poco M3 ini. Kita tinggal butuh waktu aja guys. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.